Konnichiana. Hari ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Night Bus. Film ini karya dari Sinatria. Film ini film Indonesia, film action Indonesia. Dan film ini rilis tahun berapa ya? Aku lupa. Aku udah lama. Ini aku juga udah lama nontonnya. Tapi kemarin aku nonton ulang. Terus kayak nggak ada salahnya juga kalau aku review juga film ini. Jujur aja, film Night Bus ini adalah film yang aku bingung gimana nentuin premisnya, guys ya. Jadi film dari Sinatria ini tuh banyak yang teka-teki gitu ya, seperti PLL gitu ya, Pretty Little Liars itu juga gitu, teka-teki gitu. Dan ini pun menurut aku kayak ada teka-tekinya gitu, tapi ya dengan beberapa kali menonton, jadi aku juga bisa sih mencerna gimana ceritanya gitu. Oke, film ini berlatar tentang orang Medan ya, orang Sampar. Ini juga ceritanya tuh tentang beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun ke belakang gitu, karena di sana di film itu digambarkan dengan KTP yang juga belum KTP elektronik di Indonesia. Nah, terus ini tuh suasananya tuh malam-malam di bis gitu, seluruh penumpang bis. Nah, menurutku intisari atau premisnya atau temanya dari film ini adalah gimana caranya supaya mandat dari seorang jenderal itu sampai kepada kolonel. Jenderalnya sudah meninggal di perundingan, sedangkan kolonelnya disampar. Dan kolonel ini adalah pemimpin kelompok makar, namanya Samarka. Inti cerita ini menimbulkan konflik ya. Konfliknya itu adalah Samarka atau kelompok makar ini tuh berseteru dengan pihak kepolisian atau aparat ya, atau pemerintahan. Jadi mereka ini salah paham. Aparat dengan Samarka itu sebenarnya sudah ada perundingan gitu, tapi Samarka selalu kalah di perundingan, dan mereka itu orang yang terkenal dengan orang yang panasan gitu loh, panas gitu orangnya, jadi kayak gampang emosi dan gampang ditaklukkan gitu. Nah, jenderal mereka itu namanya Jenderal Ali atau Jenderal Alif gitu, aku nggak jelas gitu dengarnya. Jenderal Alif ini akhirnya nurut kepada pemerintah atau kepada aparat, dan akhirnya Jenderal Alif ini menyampaikan mandat kepada ajudannya, yaitu namanya Mahdi. Mahdi ini harus menyampaikan amanat dari Jenderal Ali kepada Kolonel Suha. Kolonel Suha itu adalah ketua Samarka tadi. Nah, selanjutnya gimana caranya Mahdi menyampaikan pesan itu atau mandat itu kepada Kolonel Suha? Oke, di perjalanan dia itu menabrakkan diri kepada bis yang tadi jalan malam-malam itu. Nah, di dalam bis itu banyak orang kan, banyak orang penumpang. Terus dia meminta kepada supirnya untuk ikut ke dalam bis itu. Supirnya mengizinkan. Ada seorang ibu-ibu sama cucunya. Dia itu membawa Yasin. Dia tuh pergi ke Sampar untuk berziarah karena anaknya sudah meninggal. Tapi si Mahdi ini melihat Yasin itu, melihat bukunya itu. Oh, ini foto, dia tahu ini foto siapa gitu, dan ternyata orang itu belum meninggal gitu, dan dia akhirnya memberikan satu jimat kepada anaknya, kepada cucu si nenek. Jimat itu isinya mandat padahal gitu, tadinya neneknya nggak tahu, tapi ya itu adalah jimat aja yang dikasih kepada Laila atau cucunya itu. Nah, selanjutnya pas mau ada pemeriksaan pos kedua, Mahdi ini membuang si Yasin itu keluar dari bis dan membuang pisau yang dia pegang agar dia tidak dicurigai, tapi ternyata dia itu diketahui sebagai Samarka oleh aparat, dan akhirnya di pos aparat dia dibunuh. Tapi di situ tuh Mahdi udah menyelamatkan si nenek dengan membuang Yasinnya itu, bahwa orang yang di dalam Yasin itu adalah si Kolonel Suha. Si nenek ini dia melihat poster daftar pencarian orang bahwa dia itu adalah tersangka ketua makar, yaitu adalah Suha. Suha itu kolonel, tapi Suha itu fotonya tuh mirip banget dengan anaknya ibu itu yang bernama Fuad. Dalam perjalanannya itu, bus juga dihentikan oleh Samarka. Nah, Samarka ini menanyakan kepada sopir bus di mana teman dia yang bernama Mahdi. Nah, sopir bus menjawab dong, Mahdi dibunuh oleh polisi di pos aparat. Dan mereka akhirnya mau balas dendam lagi gitu kepada aparat gitu. Jadi intinya kesalahpahaman yang dulu terus aja berlanjut antara Samarka dengan aparat. Padahal dalam amandatnya Mahdi ngomong bahwa dia itu
sebenarnya musuhnya Samarka itu bukan aparat gitu, tapi siapa musuhnya Samarka? Kita lihat ya. Bis itu berjalan terus sampai akhirnya di tempat peristirahatan. Setelah dari tempat peristirahatan itu, sopir bus atau ada salah satu tokoh yang orang buta, dia itu mendengar ada tembakan gitu atau ada ledakan, dan ternyata mereka tuh sedang berperang ya antara aparat dengan Samarka, dan memang mereka tuh kan tadi Samarka mau menyerang aparat gitu, kontak senjata gitu namanya. Dan akhirnya mereka ada salah satu aparat yang masuk ke bis dan ada juga salah satu Samarka yang masuk ke bis, dan akhirnya mereka ditahan di bis dan akhirnya bisnya jalan. Ternyata pas di perjalanan gak semulus itu. Di perjalanan itu juga mereka dicegat lagi oleh salah satu gangster atau kelompok apa. Nah, si kelompok ini dia tuh berapi-api gitu, jadi kayak membawa bola api, terus ada kasih drum pakai apa, dikasih api drumnya gitu, dibakar, nah terus menghentikan bis. Si ketua dari gangster itu masuk ke dalam bis dan menanyai satu-satu penumpang gitu ya. Di sana kan ada Samarka dan aparat, terus dia tuh ngata-ngatain Samarka dan aparat, lu berdua bodoh lah gitu intinya. Pokoknya ketegangan di dalam bis ini tuh berlanjut terus-menerus setelah si bapak ini tuh mengambil salah satu penumpang yang mencari temannya yang berjaket biru, itu tuh diambil, terus tangannya dipotong dan dibakar hidup-hidup gitu di luaran. Terus satu anaknya, si cucu ibu ini yang bernama Laila ini dikasih apa ya, permainan atau permen atau apa gitu, ternyata itu adalah racun atau apa, akhirnya Laila ini meninggal. Dan akhirnya di sana aparat yang di dalam masuk ke dalam bis itu juga terbunuh, dan si bapak itu juga yang ketua dari gangster itu ya, ternyata juga dibunuh. Nah, terus abis itu bis langsung aja terus jalan ke Sampar gitu. Dia sampai di Sampar. Di Sampar si nenek itu membuka jimat yang diberikan oleh Mahdi tadi kepada cucunya. Terus di jimat itu ternyata berisi tentang mandat dari Jenderal Ali gitu ya. Jenderal Ali atau Jenderal Ali. Dan habis itu diberikanlah si mandat itu kepada Kolonel Suha, dan Kolonel Suha itu merasa sedih karena ibunya tidak mengakui dia sebagai anaknya. Oke, jadi tadi itu rangkuman cerita yang bisa aku dapat dari film itu. Jujur aja aku sedikit bingung menentukan premisnya, tapi memang kalau yang membawa cerita dari awal sampai akhir itu adalah pesannya atau mandat dari Jenderal Ali kepada Mahdi untuk disampaikan kepada Suha, dan Mahdi ini menitipkan mandat itu kepada ibu atau nenek yang ada di bis dengan cara menyelamatkan nenek itu, membuang yasinnya biar dia tidak ketahuan. Terus dia itu memberikan jimat kepada Laila, di mana jimat itu adalah isi dari mandat itu sendiri. Menurutku ini konflik kayak zaman-zaman dulu gitu ya, yang kayak fanatik gitu tentang apa ya, tentang daerah gitu, tentang orang yang ini balas dendam, dibunuh, balas dendam lagi, dibunuh lagi, balas dendam lagi, kayak gitu-gitu terus. Dan terus kesalahpahamannya ini menimbulkan konflik yang terus-terus aja berkepanjangan gitu. Jadi Samarka dengan aparat itu terus-terusan berantem gitu di bawah-bawahnya. Terus aja berantem, padahal jenderalnya sudah memberikan mandat gitu. Terus pada akhirnya setelah mandat itu tersampaikan, filmnya ending. Jadi nggak tahu apakah setelah itu memang mandatnya itu dilaksanakan atau mereka masih kayak begitu aja terus. Suasana yang tergambar dalam film ini menurutku mencekam gitu ya, mencekam. Terus dia itu malam-malam, jauh perjalanannya, sepanjang perjalanan digangguin terus, dan terbuka di saat akhir, di pertengahan sebelum dia sampai ke Sampar, si bis itu ada gangster tadi yang membawa api-api itu, ternyata dia itu adalah sekelompok gengs gitu atau apa, yang ternyata dialah yang musuh Samarka yang sebenarnya gitu, bukan aparat musuh Samarka itu. Jadi kesalahpahamannya tadi tuh kayak Samarka menganggap aparat itu nggak adil atau apa, tapi ternyata dalang dibalik itu adalah si yang punya gangster itu, si bapak-bapak yang pakai kacamata. Tokoh-tokoh yang ada dalam film ini menurutku menyeluruh gitu ya, berkesinambungan gitu, semuanya tuh seimbang. Menurutku aku tidak bisa menentukan tokoh utamanya juga siapa gitu, tapi yang satu sama lain itu mereka tuh saling melengkapi gitu. Di dalam bis itu sendiri semuanya tuh penting, ada nenek-nenek dan cucunya yang
ternyata ibu dari kolonel, terus ada seorang perempuan berjilbab dia yang pernah dianiaya dan dizolimi oleh Samarka, yang pada akhirnya Samarka juga akhirnya dia bertobat. Terus ada seorang kakek-kakek buta yang dia dapat mendamaikan suasana atau dapat mendengar isu-isu yang sekarang sedang sekarang yang akan terjadi. Ada juga orang atau anak muda yang lagi nyari kerja, terus ada juga kernet yang dia tuh ceria gitu, dan dialah yang menceritakan konflik itu di awal dari naik bis itu. Oke guys, takutnya aku kebanyakan cerita jadi malah kalian nggak ngerti, jadi lebih baik kalian tonton aja filmnya. Cari filmnya Night Bus karya Darius Sinathrya, itu film action Indonesia ya. Menurutku ini film juga recommended banget untuk teman-teman yang suka menuju adrenalin. Oke, sekian dulu film yang bisa aku review kali ini. Filmnya bagus banget dan tonton ya film aslinya. Mudah-mudahan kita bertemu di review aku yang selanjutnya. Dan kalau kamu punya saran film apa aja yang bisa aku review, silahkan tulis di komen. Juga kalau punya kritik dan saran aku terima, silahkan tulis di komen. Makasih. See you. Bye.